Ratusan jemaat Gereja Katedral Kristus Raja di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung menggelar ibadah memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Ibadah berlangsung khusyuk. Protokol kesehatan ketat diterapkan selama ibadah berlangsung. Di gereja peninggalan kolonial Belanda ini digelar 2 kali ibadah, yakni pagi dan sore. Khusus pagi, ibadah digelar hybrid dengan datang langsung dan jemaat juga bisa mengikutinya secara virtual. Dengan live streaming sekarang juga masih, jadi kita rayakan dengan hybrid. Ada yang hadir, tetapi ada juga yang secara live di rumah masing-masing. Itu ada 2, jadi ada yang hadir, yang tidak bisa hadir itu kami minta supaya tetap ikut live streaming di rumah. Para jemaat yang hadir mengaku senang bisa beribadah di gereja secara langsung. Tahun kemarin, perayaan Isa Al-Masih dirayakan secara virtual. Ya, kita syukuri bahwa kita sudah bisa ikut misa di gereja kembali, nggak seperti tahun lalu. Dan semoga selanjutnya juga akan seperti ini, kembali seperti semula. Karena memang pandemi ini belum selesai, kita masih tetap harus melakukan protokol kesehatan dengan cukup ketat. Nah, sekarang ini memang umat juga sudah terbiasa sih sebetulnya dengan melakukan protokol itu, sehingga tidak ada satupun tadi yang nggak pakai masker, tidak ada satupun yang nggak bawa hand sanitizer dan seterusnya, sehingga mereka sudah terbiasa melakukan hal yang jadi kebiasaan dalam protokol kesehatan. Kenaikan Isa Al-Masih, pendeta berpesan kepada seluruh jemaat untuk menjalani hidup yang baik dan benar sehingga kenyamanan dan kerukunan antar umat terjaga. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Warga di Tulang Bawang Barat memiliki lokasi wisata untuk mengisi hari libur akhir pekan bersama keluarga. Wisata baru buatan pemerintah kabupaten ini adalah Taman Kura-Kura yang terletak di Kampung Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Meski belum terlihat rapih layaknya lokasi wisata pada umumnya, namun Taman Kura-Kura sudah ramai dikunjungi masyarakat. Di lokasi ini terdapat lebih dari 100 ekor yang terdiri dari 17 jenis kura-kura habitat air tawar atau sungai. Kura-kura yang dikembangbiakan diantaranya jenis tuntong sungai, kura-kura sawah, dan kura-kura jenis bajuku atau dalam bahasa Latin disebut Orlitia bornensis. Kura-kura bajuku memiliki warna khas tempurung hitam dan kepala hitam. Itu karena besarnya kura-kura ya, saya penasaran dan antusias bahwasanya ya bisa memberdayakan kura-kura sebesar itu. Sebagai pelajaran kita lah, kalau kita jangan dicontoh seperti itu dan jangan diunggahkan sehingga menjadi viral, dan masyarakat yang lain mudah-mudahan bisa lebih hati-hati. Jangan sampai itu pamer luar biasa untuk Tulang Bawang Barat sehingga dinodai seperti itu. Taman Kura-Kura ini dibuat sebagai lokasi wisata alternatif bagi warga yang jauh dari perkotaan. Selain pariwisata, Taman Kura-Kura menjadi pusat edukasi satwa reptil ke anak-anak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Kini kami ajak pemirsa mengunjungi wisata air terjun Curup 7 yang berada di Desa Margajaya, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Salah satu destinasi wisata ini cukup menguji adrenalin. Pengunjung hanya bisa menggunakan kendaraan bermotor dari dusun paling ujung. Perjalanan cukup menguras tenaga karena melewati jalan setapak dan sebagian jalan licin. Pengunjung yang menggunakan motor disarankan untuk berhati-hati. Pengunjung juga bisa menggunakan jasa pemandu dari warga setempat.
Sampai di lokasi, semua kelelahan itu akan terbayar lunas. Pemandangan yang masih alami dan air terjun unik akan memanjakan mata pengunjung. Apalagi pengunjung tidak dipungut biaya masuk, hanya membayar uang parkir saja. Dijamin Anda akan betah berlama-lama di sini, karena airnya sangat jernih dan suasananya sejuk. Jasanya jasa pemandu itu aja, dan yang lain-lain belum ada. Biasanya tarifnya berapa nih? Tarif untuk pemandu dari pertama masuk sampai pulang 50.000 dan parkir 5.000 rupiah. Jadi 55.000 ya? Jadi sudah dapat terperhatikan seperti akses jalan terutama karena sangat disayangkan karena destinasi wisata di sini sangat rendah. Hampir setiap pekan banyak pengunjung yang datang. Mereka ada yang dari Lampung Tengah, ada juga yang datang dari luar kabupaten, bahkan luar provinsi. Warga sekitar berharap pemerintah memberikan perhatian serius agar tempat wisata tersebut bisa dikelola secara profesional. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Geng motor bersenjata tajam membuat onar di Jalan Raya Bandar Lampung. Mereka yang arogan mengacung-acungkan senjata ke pengendara lain direkam dengan ponsel oleh warga dan videonya tersebar luas di media sosial. Polisi yang mendapat kabar kemudian mengejar para pelaku. Jumlahnya lebih dari 10 orang, namun yang berhasil ditangkap 3 orang. Ketiganya terjatuh dari motor saat dikejar polisi di Jalan Emir Emdor, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Polisi menyita 3 celurit dan motor para tersangka. Tersangka bernama Hernando Saputra, Rikpal Januar, dan Bayu Girindra. Ketiganya berusia 19 tahun, warga Bandar Lampung. Polisi telah mendapatkan identitas para pelaku lain yang masih buron. Polisi meminta mereka menyerahkan diri sebelum ditangkap. Atas perbuatannya, para tersangka terancam 5 tahun penjara. Seorang polisi di Bandar Lampung diperiksa bidang profesi dan pengamanan Polresta Bandar Lampung atas dugaan pungutan liar terhadap seorang pengendara motor. Kasus itu masih terus didalami bidang Propam dengan meminta keterangan sejumlah saksi mata. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Ino Haryanto menyatakan akan menindak tegas anak buahnya jika terbukti bersalah. Meski demikian, masyarakat juga ditegaskan tidak memberikan uang atau benda apapun jika menyalahi aturan lalu lintas dan ditilang. Sebelumnya, video yang direkam seorang warga terkait dugaan pungutan liar menyebar di masyarakat. Sempat terjadi cekcok mulut antara perekam dengan sang polisi terkait adanya uang di dashboard motor sebesar Rp50.000. Lokasi video diduga di Jalan Kota Raja, Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Peristiwa dalam video itu terjadi sehari sebelum Lebaran lalu. Nantinya jika terbukti bersalah, polisi yang diketahui berpangkat Bribka berinisial AD itu akan menjalani sidang disiplin hingga kode etik. Pria berambut putih bernama Hamin Hadapa digelandang ke Polres Lampung Tengah Senin siang bersama 2 tersangka kasus kriminal lainnya. Tersangka ditangkap karena menjadi dokter kecantikan gadungan. Tersangka membuka klinik kecantikan di Terpanggi Besar, Lampung Tengah. Tersangka membuka jasa layanan bisa memperbesar ukuran payudara pasiennya dengan tarif hingga Rp5 juta per orang. Namun korban malah kritis di rumah sakit akibat tindakan malpraktik tersangka. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Pahlevi Sanjaya mengatakan tersangka ditangkap di Serang, Banten. Tersangka sempat kabur setelah dilaporkan keluarga korban. Kasus ini masih akan dikembangkan untuk mencari tahu pemberi izin beroperasinya klinik kecantikan tersangka.
Polisi menyita barang bukti berupa puluhan suntikan, cairan kimia, dan ponsel. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Jumlah sampah harian di Kota Bandar Lampung meningkat drastis 1.000 ton per hari. Akibatnya tempat pembuangan air atau TPA di Bakung, Teluk Betung Barat kekurangan kapasitas penampungan. Sampah di TPA Bakung setiap harinya terus menggunung. Padahal data dari Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung pada 2019 sampah harian hanya 800 ton dan kini meningkat sekitar 200 ton per hari. Dinas Lingkungan Hidup mengklaim pertambahan penduduk menjadi salah satu faktor meningkatnya sampah. Sampah-sampah akan dikelola menjadi bahan bakar jumputan padat dengan menggandeng pihak yang berkompeten. Salah satu solusi menekan terus menumpuknya sampah, masyarakat Bandar Lampung diimbau tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan plastik karena menyebabkan berkurangnya kualitas lingkungan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Minggu siang mengunjungi lokasi karantina 11 sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku di Desa Mulia Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat. Dari temuan tim, sapi-sapi yang terpapar itu mengalami gejala yang sama, salah satunya kuku terbelah dua. Menteri Pertanian mengklaim paparan PMK kini sudah menuju kesembuhan. Menggunakan pakaian hazmat, Menteri Pertanian ikut menyemprotkan disinfektan ke lingkungan kandang. Syahrul menyatakan hingga kini di Indonesia sudah ada sekitar 2.000 ekor sapi yang terpapar PMK. Dari jumlah itu sejumlah sapi ditemukan mati. Virus itu bisa menyerang manusia, kambing, gajah, dan hewan ternak lainnya. Sama-sama. Kasus PMK pada sapi terdeteksi masuk Provinsi Lampung sejak 2 pekan lalu. Belasan ekor sapi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji terpapar, 1 ekor diantaranya mati. Menteri Pertanian meminta peternak rutin menjaga kebersihan kandang sebagai upaya pencegahan penularan PMK.